Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Gimana kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Apakah baik semua? Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu ya. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut ajaran kepercayaan agama kita masing-masing. Doa selesai. Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, apakah anak-anak murid Bapak ada yang absen? Tidak ada. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kalau ada sampah di dekannya tolong diambil dulu ya. Dan kalau ada kursinya belum rapi, dirapikan dulu. Nah, baiklah. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menyambung pembelajaran pada minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu itu kita sudah belajar tentang yang namanya alat gerak. Di minggu yang lalu itu sudah Bapak singgung sedikit ya, apa itu alat gerak itu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah, mungkin anak-anak Bapak sudah tahu ya alat gerak manusia itu apa. Kalau hewan mungkin hanya hewan-hewan yang sering ditemui ya, seperti kucing, anjing, sapi, itu pasti tahu lah kan alat geraknya seperti apa. Nah, kita akan membahas juga hewan-hewan yang lainnya, seperti hewan-hewan yang hidup di laut, yang hidup di sungai, yang hidupnya di gunung, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu, setelah melalui kegiatan membaca teks tentang organ gerak hewan, anak murid Bapak mampu menentukan alat gerak dan fungsi yang benar. Yang kedua, setelah melalui kegiatan mengamati gambar, anak murid Bapak mampu membangun model sederhana ya alat gerak hewan dengan baik. Nah, yang ketiga, setelah melalui kegiatan mengamati teks siswa, mampu memilih pokok pikiran dalam teks tulisan dengan benar. Yang keempat, setelah melalui kegiatan membaca, anak murid Bapak mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulisan dengan baik. Yang kelima, setelah kegiatan mengamati, anak murid Bapak mampu menentukan gambar cerita, mengumpulkan gambar cerita dengan baik. Yang keenam, setelah kegiatan berdiskusi, anak murid Bapak mampu menentukan gambar cerita dengan baik. Kita singgung dulu ya, apa sih itu alat gerak? Alat gerak itu anggota tubuh yang membantu makhluk hidup itu untuk bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, alat gerak setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena dia akan mengikuti fungsinya. Seperti manusia, alat gerakannya apa anak-anak? Nah, benar sekali. Alat gerak manusia itu adalah kaki. Nah, untuk apa sih kita mempunyai kaki oleh Tuhan? Di sini kita menggunakan kaki untuk berjalan, untuk berlari ya. Nah, kalau di hewan, gimana sih alat geraknya? Alat-alat gerak di hewan itu, alat-alat gerak di hewan itu beragam ya. Yang hidup di air, itu alat geraknya itu akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang hidup di darat dan juga yang hidup yang jenis yang bisa terbang, itu juga beda pula. Anak murid Bapak bisa membuka buku anak murid Bapak pada halaman 42.
Nah, di halaman 42 ini kita bisa melihat bersama ya alat-alat gerak dari hewan dan juga manusia. Di sini yang pertama itu yang pada alat gerak hewan ada sapi. Sapi ini adalah hewan yang hidup di darat yang paling sering lah ya kita temui. Nah, alat geraknya itu berupa 4 buah kaki. Yang mana kaki-kakinya ini sangat kuat karena dia bisa menahan berat badannya yang gendut ya. Nah, selanjutnya itu hewan yang hidup di air. Nah, hewan yang hidup di air ini sebenarnya banyak ya, bukan hanya ikan saja. Tapi di gambar ini kita lihat ada ikan. Ikan ini alat geraknya itu yaitu berupa sirip. Nah, benar. Siripnya ini membantu ikan tersebut untuk berenang dan juga untuk mencari makan. Nah, yang selanjutnya itu ada kodok. Kodok ini alat geraknya itu juga 4 buah kaki. Yang mana kaki belakangnya itu bisa melompat ya. Kaki belakangnya itu seperti per, dia bisa melompat. Selanjutnya, coba nomor Bapak buka di halaman, lihat di halaman 43 dan coba amati gambar yang ada di halaman 43 tersebut. Sudah? Nah, anak murid Bapak bisa kan memahaminya? Alat gerak hewan itu beragam, tergantung dari tempat tinggalnya dan juga masing-masing fungsinya. Nah, kalau manusia bagaimana? Manusia itu alat geraknya yaitu berupa kaki. Yang mana kakinya ini digunakan untuk berjalan dan juga untuk berlari. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada anak murid, hewan yang alat geraknya itu biasanya itu untuk terbang, apa namanya? Ya, benar, burung. Nah, burung ini alat geraknya itu berupa sayap, yang mana sayapnya ini digunakan olehnya untuk terbang. Nah, dengan sayap ini dia bisa terbang kemana yang dia inginkan. Sampai di sini, apakah anak-anak murid Bapak ada yang memiliki pertanyaan? Iya. Oh, nah, benar. Ada hewan yang alat geraknya itu tidak menggunakan kaki. Lah, bagaimana dong Pak kalau tidak ada kakinya? Dia bisa menggunakan perut, yaitu ya benar, ular. Ular alat geraknya itu berupa perut. Dia itu kalau bergerak seperti ngesot. Nah, dengan perutnya itu dia bisa bergerak, dan terkadang ada loh ular yang bergeraknya itu cepat walaupun hanya menggunakan perutnya. Contohnya itu coba nomori Bapak gambar burung seperti yang Bapak buat ini. Bisa dilihat buat seperti ini dan coba beri tanda panah yang mana alat geraknya. Bisa? Baik, sudah siap. Coba angkat papan-papannya, Bapak ingin melihat hasilnya. Ada kucing, ada anjing, ada burung. Itu apa itu? Oh, sapi. Nah, yang anak murid Bapak buat itu semua adalah benar. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang yang namanya perbedaan. Nah, perbedaan di sini maksudnya perbedaan gerak setiap hewan yang sudah kita bahas tadi. Nah, contohnya gimana sih perbedaannya? Ada yang bisa memberi contoh? Ya, Zainal. Nah, benar. Kucing dengan ikan itu alat geraknya berbeda. Kucing
mempunyai alat gerak berupa 4 buah kaki, sedangkan ikan mempunyai alat gerak berupa sirip, yang mana kucing menggunakan kakinya untuk berlari dan ikan menggunakan siripnya untuk berenang. Nah, menyampaikan sedikit simpulan tentang alat gerak ini, yang namanya alat gerak pada makhluk hidup itu memiliki peranan fungsinya masing-masing terhadap makhluk hidup itu sendiri. Setiap alat gerak itu pada makhluk hidup berbeda-beda, yang mana alat gerak satu hewan dengan hewan lainnya itu berbeda, apalagi hewan tersebut tinggalnya di tempat yang berbeda. Contohnya hewan yang hidup di darat dan juga hewan yang hidup di air. Yang di darat saja terkadang banyak juga perbedaannya dengan hewan yang hidup di darat yang lainnya. Nah, Bapak ingin anak murid Bapak paham tentang gimana sih alat gerak hewan. Pada pembelajaran selanjutnya ini kita akan membahas tentang membaca teks paragraf. Coba buka lagi bukunya di halaman 41. Nah, di halaman 41 ini sini ada ya teks tentang hewannya. Sini tentang alat gerak hewan ya yang dibahasnya. Nah, coba anak murid Bapak baca terlebih dahulu teks paragraf tersebut lebih kurang selama 2 menit. Silakan mulai dari sekarang. Sudah selesai? Baik. Nah, Bapak akan menjelaskan teks paragraf yang ada di halaman 41 ini. Paragraf yang pertama itu pengertian alat gerak. Di sini kan bisa kita lihat alat gerak itu adalah anggota tubuh yang membantu makhluk hidup untuk bergerak. Nah, di sini kan panjang nih paragrafnya. Kita akan mencari pokok pikiran dari yang dibahas pada paragraf alat gerak ini. Gimana sih cara mencarinya? Kita cari paragraf yang membahas tentang alat gerak hewan itu yang paling kuat. Nah, kita bisa melihat pada paragraf pertama, di sini dia menjelaskan pengertian dari alat gerak hewan yang hidup di darat, alat gerak hewan yang hidup di air, yang terbang, dan juga manusia. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa pokok pikiran dari paragraf ini terdapat pada paragraf pertama. Nah, coba lihat pada poin yang kedua, itu kan ada sekitar 4 paragraf. Coba anak murid Bapak pahami terlebih dahulu dan baca juga. Yang mana sih nanti menjadi pokok pikiran dari paragraf tersebut? Sudah? Nah, coba Abdi, yang mana menurut Abdi pokok pikiran dari paragraf yang Abdi baca? Nah, benar. Pokok pikirannya itu ada di paragraf pertama juga. Mengapa demikian? Karena pada paragraf pertama ini poin-poin yang dibahasnya itu sangat kompleks ya. Sehingga ini menjadi pokok pikiran dari teks paragraf yang kita bahas, yang kita lihat di halaman 42 ini. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi pokok pikiran yang ada di paragraf yang kita baca tadi. Ayo, anak-anak murid Bapak, kita lihat bersama-sama lagi paragraf yang menjadi pokok pikiran pada halaman 42.
kita identifikasi mengapa paragraf ini menjadi pokok pikirannya. Kita lihat bersama-sama. Di sini dia membahas tentang alat gerak hewan memiliki fungsi yang beragam. Nah, di sini dia sedikit menekankan tentang alat gerak hewan, yaitu berupa fungsinya. Dan dia juga menjelaskan bagaimana fungsi gerak masing-masing hewan itu. Yang hewan di sini yang dijelaskan itu hewan yang tinggal di darat, yang di air, dan juga yang bisa terbang, yaitu berupa burung ya. Setelah kita mengidentifikasi pokok pikiran di setiap teks paragraf ini, kita harus bisa menyampaikan pokok pikiran tersebut. Di mana letak pokok pikiran itu dan kalimat mana yang menjadi pokok pikiran tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang gambar cerita. Gambar cerita ini apa sih, Pak? Gambar cerita ini apa sih, Pak? Gambar cerita itu adalah sebuah gambar yang dapat menceritakan sesuatu. Contohnya, ada gambar kucing kecil. Habis itu dia mulai menjadi anak kucing, terus menjadi kucing dewasa, terus memiliki anak lagi. Nah, itu merupakan gambar cerita, yaitu tentang perkembangan kucing. Nah, dengan gambar-gambar ini kita bisa memahami gambar tersebut menjadi sebuah cerita. Contohnya itu seperti gambar kegiatan sehari-hari. Bisa anak murid Bapak lihat pada bukunya halaman 44 tentang kegiatan sehari-hari. Nah, pada di halaman ini digambarkan bahwa ada gambar yang seseorang yang sedang tidur. Habis itu dia bangun dari tempat tidurnya, dia mandi. Setelah mandi dia berpakaian. Setelah berpakaian dia sarapan. Dan setelah sarapan dia pergi berangkat sekolah. Di sini kan kalau cuma kita lihat ini kan cuma gambar. Sebenarnya dari gambar ini merupakan cerita tentang kegiatan seseorang itu. Andi bangun pukul 6 dini hari. Lalu pada pukul 6:05 Andi mandi. Lalu setelah mandi Andi berpakaian. Setelah berpakaian Andi pergi sarapan, dan akhirnya setelah sarapan Andi pergi ke sekolah. Nah, gambar-gambar cerita seperti ini merupakan gambar yang dapat menceritakan sesuatu, baik itu kegiatan, proses, atau lain sebagainya. Selanjutnya Bapak ingin anak murid Bapak saling bertanya satu sama lain tentang gambar cerita yang kedua, yaitu di sini gambarnya itu tentang proses merebus telur. Nah, coba Salsa dengan Abdi, Salsa bertanya ke Abdi tentang gambar cerita tersebut. Nah, sini Salsa bertanya ke Abdi pada gambar yang kedua itu ngapain? Pada gambar yang kedua itu apa sih? Itu ya Salsa ya pertanyaannya. Abdi apakah bisa menjawabnya? Oh, baiklah, di sini Bapak yang akan menjelaskannya ya. Pada gambar yang kedua itu dimaksudkan untuk setelah mengambil telur, kita itu menyiapkan dulu tempatnya. Setelah kita menyiapkan tempatnya itu, kita masukkan ke dalam tempatnya. Nanti kan ada nih gambar yang berikutnya itu kita tuangkan air, kita hidupkan kompor, dan kita tunggu telur tersebut sampai matang.
Di sini Bapak ada latihan nih untuk anak murid Bapak. Coba anak murid Bapak buat gambar cerita tentang pembelajaran kita hari ini. Boleh apa saja. Gambarnya tidak apa-apa ya, tidak bagus. Itu tidak apa-apa. Bapak hanya ingin menilai kepahaman anak murid Bapak. Silakan dimulai. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, coba angkat kertasnya, Bapak ingin melihatnya. Wah, anak-anak murid Bapak ternyata sudah paham dan pandai-pandai ya. Dan ternyata gambarnya juga bagus-bagus nih. Beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, dengan latihan yang Bapak berikan tersebut, berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu secara ringkas pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama kita membahas tentang alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak merupakan organ tubuh yang membantu makhluk hidup itu untuk bergerak. Alat gerak setiap hewan itu berbeda-beda, tergantung dari fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya teks paragraf. Dalam teks paragraf itu ada yang namanya pokok pikiran. Di situ kita harus bisa mengidentifikasi mana yang menjadi pokok pikirannya. Selanjutnya, gambar cerita. Gambar cerita ini merupakan sebuah gambar yang mana dalam gambar tersebut ada makna cerita sebenarnya. Dari gambar tersebut kita bisa melihat bagaimana suatu cerita yang dibuat dalam sebuah gambar. Nah, baiklah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas rumah kepada anak murid Bapak, yaitu pada halaman 45 di situ ada soal ya. Nah, itu menjadi PR untuk anak murid Bapak. Minggu besok, tolong itu dibawa dan dikumpulkan. Nah, apakah sejauh ini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baiklah, alhamdulillah. Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Apabila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.